Pergi ke pasar membeli bawang, belinya di warung Paman Ipan. Pemirsa IKTV mohon tenang karena Ustadz Ganteng mulai siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala ahli tuqa as-sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya lah kita masih bisa bernafas, kita masih bisa mencium, dan kita masih bisa berbicara. Yang kedua kalinya, salawat beriringkan salam tak lupa kita sanjung agungkan terhadap manusia yang namanya terlalu tersirat dan tak pernah berkerat walau diterjang badai yang amat dahsyat, hujan yang begitu lebat, bahwa dialah yang terhebat, bahwa dialah yang terkuat. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pembawa risalah yang tak pernah salah dan pembawa rahmat bagi seluruh umat. Hadirin pemirsa IKTV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang akhlak, umat Islam harus memiliki akhlakul karimah. Karena umat Islam memiliki suri tauladan yang berakhlakul karimah, yang telah dijamin oleh Allah surga baginya, yang mana telah dijelaskan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan datangnya hari akhir, dan bagi yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Pemirsa IKTV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di umur 40 tahun beliau diutus oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin, yang mana pada saat itu orang-orang berbondong-bondong diberikan jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi Rasulullah tidak langsung menyuruh mereka untuk sholat. Rasulullah tidak langsung menyuruh mereka untuk bersedekah. Apa yang Rasulullah lakukan? Yang Rasulullah lakukan adalah memperbaiki akhlak mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus melainkan untuk memperbaiki akhlak. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Bukan itu saja, dapat kita lihat perbedaan pemuda di zaman Rasulullah dan pemuda di zaman milenial yang serba canggih. Yang mana pemuda di zaman Rasulullah orangnya rajin-rajin, orangnya selalu mengingat Allah. Berbeda dengan pemuda di zaman milenial, orangnya semakin bejat, pemikirannya semakin parah. Tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, dukungan atau dorongan dari orang tua maupun guru itu merupakan faktor penting bagi kemajuan para pemuda. Karena telah terbukti 99% bahwa pemuda lah yang akan menjadi tonggak bagi umat dan negara. Karena pemuda lah yang akan memajukan suatu umat dan negara. Karena pemuda lah yang akan menjadi pemimpin bagi umat dan negara. Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, kan ku cabutkan Semeru beserta akarnya. Berikan aku 10 pemuda, kan ku goncangkan bumi beserta isinya." Pujangga Mesir Syekh Mustafa Al-Golayaini pernah berkata, "Inna fi yadi syubbanil amra ummah wa fi aqdamiha hayata." Di tangan para pemuda urusan satu umat, dan di kaki pemuda kehidupan suatu umat. Oleh karena itu pemirsa IKTV, apabila urusan satu umat berada di tangan pemuda yang salah, maka hancurlah umat tersebut. Oleh karena itu kita jangan
sampai terkecoh, apalagi terpedaya oleh pemuda yang licik. Karena banyak pemuda di zaman sekarang yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar, akan tetapi mereka tidak memiliki akhlakul karimah. Oleh karena itu, kita hendaklah takut atas kehilangan akhlak para pemuda. Karena apabila mereka telah kehilangan akhlak, maka mereka akan membuat perbuatan maksiat, keji dan munkar itu merajalela. Dan apabila mereka telah melakukan pekerjaan tersebut, mereka tidak lagi memikirkan nasib saudara-saudara dekat, kerabatnya, bahkan keluarganya tidak lagi dipikirkan oleh mereka. Benang merah yang terkandung dalam ceramah saya yang insya Allah singkat, insya Allah sangat bermanfaat, dan insya Allah mudah diingat adalah peran pemuda bagi umat dan negara itu merupakan faktor terpenting. Karena pemudalah yang akan menjadi estafet bagi suatu umat dan negara. Dan pendidikan akhlak bagi pemuda itu merupakan faktor utama. Karena pemudalah yang akan menjadi aspek pemimpin selanjutnya. Subhanul yauma rijalul qad. Laki-laki hari ini, pemimpin esok hari. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, itu datangnya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.